Baik, selamat malam Romo, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin nanti akan menyusul suster bila ada. Terima kasih untuk kehadirannya di ruang virtual kita pada malam hari ini. Selamat datang dan senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan segar serta sempat berbincang dengan wajah-wajah ceria. Malam hari ini kita berada pada kuliah daring yang ke-23, 21 Juli 2020, dan kita bersama dengan kita ada Romo Antonius Haryanto yang berada pada posisi Sekretaris Eksekutif Komisi Kepemudaan KWI yang akan membicarakan orang muda dan media sosial. Topik yang sangat menarik oleh karena dari beberapa kali kuliah daring sebelumnya, dorongan atau himbauan atau advis untuk bisa masuk dalam dunia media sosial itu sangat dianjurkan untuk kita bisa ikut meramaikan. Bahkan beberapa romo sangat mengharapkan kita berada pada frekuensi yang tinggi, bukan cuma sekedarnya. Jadi cukup menarik untuk hari ini kita sama-sama akan berbagi. Dan untuk kata pengantar pembuka, saya undang Prof. Adri untuk menyampaikan. Prof. Adri, selamat petang dan senang sekali bertemu Prof. Adri. Masih muted Prof. Adri? Ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Teddy, Romo dan Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, terima kasih telah bersedia untuk bersama-sama dengan kita semua dalam rangka kuliah daring yang ke-23. Betul seperti dikatakan oleh Dr. Teddy, maka memang saya, Dr. Teddy, Mas Dias, Romo Sua memang punya satu prioritas, ya ceritanya prioritas pastoral lah kalau mengikuti cara berpikir Romo Sua itu, yakni fokus ke orang muda. Maka setelah kita mendengar kuliah daring dengan Romo Hari Sulistyo yang lalu, sekarang kita juga mengundang Romo Antonius Haryanto juga dalam semangat yang sama, yakni membuka enlightenment bagi kita semua dalam rangka bagaimana nih yang harus kita lakukan terkait dengan anak muda atau orang muda. Nah, sekarang ini tekanannya adalah pada konteks media sosial. Jadi sekali lagi terima kasih Romo Hari atas kesediaannya, dan saya yakin bahwa kebersamaan kita selama 2 jam ke depan itu akan banyak manfaatnya dalam rangka kita membimbing teman-teman muda kita dalam rangka menempuh kehidupannya. Demikian, terima kasih Dr. Teddy, saya kembalikan. Terima kasih Prof. Adri. Luar biasa semangat Prof. Adri bisa memikirkan siapa-siapa yang akan dihadirkan dengan topik yang menarik. Baik, izinkan saya sekarang mengundang Romo Antoni Haryanto. Romo, senang sekali bisa berkenalan dengan Romo dan bersama-sama dengan kami di sini untuk bisa mengikuti sharing dan kuliah dari Romo. Maka izinkan kami untuk meminta Romo membuka kuliah Romo dengan doa, lalu Romo dapat segera melanjutkan dengan kuliah Romo. Silakan Romo. Ya, terima kasih Dr. Teddy. Mari kita buka perjumpaan kita ini dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan ini kami boleh mensyukuri, boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Engkau ciptakan kami, tentunya ada harapan, ada manfaat, ada misi besar yang Kau tempatkan pada diri kami, dan kami bersyukur untuk segalanya itu, dan banyak hal telah kami buat, dan semoga kami tiada hentinya untuk terus mendengarkan Engkau, apa yang masih kami bisa upayakan untuk membawa dunia ini menjadi lebih baik lagi, membawa dunia ini semakin dekat dengan Engkau sendiri. Dan pada kesempatan ini kami ingin melihat kembali usia yang pernah kami alami, yakni usia muda, dan sekaligus kami boleh semakin memahami penggunaan, pemanfaatan anugerah istimewa yang Kau berikan kepada kami, yakni media sosial. Sehingga akhirnya kami boleh berjalan bersama dengan orang muda dan menggunakan secara maksimal apa yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mohon penyertaan-Mu dalam perjumpaan di ruang virtual ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Silakan dilanjutkan Romo dengan kuliah Romo. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Romo, Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati. Luar biasa untuk kesetiaannya, daring ke-23. Wah, kesetiaan yang sangat luar biasa itu yang menyelenggarakan belajar bersama di ruang kuliah sampai udah session yang ke-23. Memang kalau bicara soal orang muda dan media sosial,
Ini salah satu yang kita desak terus sebenarnya, baik untuk gereja maupun kehidupan masyarakat. Semenjak 2-3 tahun yang lalu, Komisi Kepemudaan KWI sebenarnya mengupayakan untuk mendesak keuskupan-keuskupan, mendesak untuk pendampingan orang muda, itu sudah menggunakan secara maksimal media sosial, tetapi masih tidak mudah gitu kan ya, karena ada gap generasi yang merasa bahwa sebelum-sebelumnya merasa yang baik itu dengan konvensional, tidak dengan media sosial, tetapi saat ini orang muda situasinya banyak berada di media sosial. Sehingga sejak 2 tahun yang lalu itu kami sudah membiasakan untuk rapat streaming dan sebagainya, sehingga itu memotong banyak biaya, memotong banyak ruang, karena ketika kami koordinasi dengan 37 keuskupan, kami tinggal membuka link untuk streaming bersama dan sebagainya. Seminar-seminar kami menggunakan web seminar sudah sejak 2 tahun yang lalu. Terus kemudian pelatihan-pelatihan wirausaha dan sebagainya, startup weekend dan sebagainya sudah kami geliatkan juga. Untuk pendampingan orang muda itu juga kami sudah pakai classroom e-learning. Jadi yang nanti keuskupan yang tidak ada jaringan dan sebagainya kami datang, tetapi yang jaringan kuat dan sebagainya memanfaatkan ruang belajar online. Ini yang rasanya kami menjadi lebih maksimal karena menjangkau banyak orang. Maka kesempatan ini menjadi kesempatan baik bagi saya untuk bercerita, men-sharingkan kenapa kok topiknya berkaitan dengan orang muda dan media sosial. Mungkin Romo Hari Sulis pernah mengisi di ruang ini. Semoga saya tidak mengulang. Kalau mengulang ya semoga nanti bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Orang muda dan media sosial, orang muda saat ini atau generasi milenial sangat dekat dengan media sosial. Untuk panorama saja, kita melihat di tahun 2019 itu di Kompas itu pernah menulis soal generasi Z di bawah ancaman intoleransi. Karena tulisan ini mendasarkan pada tulisan yang disajikan oleh PPIM, Penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat dari Universitas Islam Negeri, UIN, pada waktu itu mereka mengeluarkan data mereka bahwa generasi Z ini berpotensial masuk radikalisme, seperti itu, ide radikal yang bukan mangsanya, tapi targetnya adalah generasi Z ini. Dari survei mereka, itu 58,5% itu mahasiswa itu sudah menyetujui adanya radikalisme ini. Dan di tingkat pelajar 43,08%, itu angka yang sangat tinggi. Dan mereka mendapatkan pengetahuan dan ilmu berkaitan dengan radikalisme ini dari internet. Jadi jelas penyebarannya melalui internet seperti itu. Terus kemudian juga ada beberapa hal yang menarik juga ketika waktu Kristen Protestan itu juga mengeluarkan data dari survei mereka berkaitan dengan tingkat perhatian orang muda pada kehidupan menggereja. Gereja Protestan waktu itu dari Bilangan Research Center itu mengeluarkan data dari mereka bahwa ada keprihatinan besar pada orang muda yang tidak tertarik pada gereja lagi seperti itu. Dengan alasan kesibukan sekolah itu 21,4%, kemudian juga ada alasan bahwa program ibadah kaum muda tidak menarik atau tidak berguna atau tidak relevan. Terus kemudian yang ketiga, tidak memiliki teman-teman sejati di gereja. Jadi di ruang yang mereka bisa berjumpa langsung, mereka tidak menemukan apa yang mereka butuhkan, tidak menjawab apa yang mereka butuhkan ketika mereka datang ke gereja. Itu menjadi bagian keprihatinan. Terus kemudian juga ada berita-berita tentu sudah kita sering dengar, sebelum pandemi itu sudah ada gelombang PHK perusahaan raksasa dunia, ini karena disrupsi, ada pemotongan efisiensi pekerjaan dan sebagainya karena digantikan dengan teknologi dan sebagainya. Terus kemudian di sisi lain di Indonesia ada keprihatinan di sini, ada TKI meninggal 107 orang dalam tahun 2009. Itu angka yang sangat luar biasa besarnya. Ini rasanya menjadi keprihatinan kita. Terus kemudian juga sempat ada gerakan hashtag Kejayaan Memanggil pada waktu itu, yang notabene digerakkan dengan media sosial juga.
Jadi ribuan orang muda pada waktu itu mengadakan demonstrasi di Yogyakarta menggunakan fasilitas media sosial untuk menggerakkan mereka dengan hashtag waktu itu Kejayaan Memanggil. Seperti itu, dan juga ada data penyebaran hoak dan sebagainya. Bicara soal orang muda, kita melihat ada peta sebaran per generasi, yang mau nggak mau kita harus melihat, yang juga mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi cara bertindak, mempengaruhi bagaimana mereka melihat perubahan dunia ini. Ada baby boomers, ada generasi X, ada generasi milenial, dan ada pasca milenial. Ini kita akan melihat nanti secara umum saja. Kalau melihat bonus demografi orang muda itu di Indonesia itu angkanya 50-60%. Jadi sebagian besar di wilayah hanya beberapa provinsi saja yang jumlah orang tuanya lebih besar, tetapi sebagian besar itu wilayah provinsi-provinsi di Indonesia itu di usia produktif, 50-60%. Jadi ini mau nggak mau yang akhirnya juga mempengaruhi perubahan dan juga maju mundurnya bangsa ataupun provinsi di Indonesia ini. Karena angka orang muda Romo. Sepertinya Romo disconnected, tapi kita masih melihat slide-nya. Saya matikan slide-nya dulu, coba. Ya. Bapak Ibu mohon bersabar. Kamu akan berusaha untuk masuk kembali. Data persentase orang muda sebanyak 50-60% tadi besar sekali, sementara usia harapan hidup pada umumnya sedang meningkat, mestinya di generasi tua persentasenya akan cukup tinggi. Wah, langsung dapat nih baby boomers. Oke, sorry, saya kayaknya ngedon tadi sinyalnya ya. Oh iya, selamat datang kembali. Nggak apa-apa, Romo. Boleh saya lanjutkan ya. Ini ke baby boomers, kurang lebih tipikal generasi baby boomers, semoga salah gitu kan ya. Tapi rata-rata karena situasi yang waktu itu terjadi, membentuk karakter orang di usia itu seperti ini gitu kan ya. Generasi televisi, apalagi televisi waktu itu nasional, masih TVRI atau radionya RRI, jadi semuanya informasi satu arah gitu kan ya. Tidak ada kayak pilihan gitu, kebenaran adalah di satu televisi, televisi nasional gitu kan ya. Tipikalnya adalah pekerja keras, karena pada waktu itu baru saja Indonesia merdeka atau masih masa-masa pembangunan dan sebagainya, sehingga tipikal merasakan bagaimana perjuangan hidup itu sangat kerasa. Standar hidup sukses adalah menjadi pegawai negeri, kemudian punya rumah, punya tanah, naik haji atau ke Yerusalem berkali-kali. Sehingga kalau punya bisnis tur wisata rohani dan sebagainya, seringkali saya minta tolong cari yang generasi seperti ini gitu kan, yang rata-rata mereka akan lebih tertarik untuk ambil bagian atau ikut dalam kegiatan tours gitu kan ya. Kalau udah anak-anak muda, mereka biasanya udah bikin grup sendiri, mencari sendiri dan sebagainya, karena mereka sudah sangat informatif dan sangat lihai sekali untuk mencari tiket, mencari tempat menginap, mencari tempat yang menarik dan sebagainya. Digital forensic tentunya masih asing dengan perkembangan teknologi. Terus generasi X itu
kayaknya Susi ini lahiran tahun 65 sampai 79 ini mewakili generasi X, generasi yang komputer sudah muncul, kemudian generasi yang mandiri, intuisi bisnis dan korporasi yang sangat kuat. Indonesia membangun, bisnis berkembang dan sebagainya. Standar sukses adalah punya deposito, punya saham, kepemilikan bisnis, pengalaman jaringan internasional dan sebagainya. Ini perubahan ke digital migran, sudah mulai ada HP dan sebagainya, tetapi masih sangat sedikit dan masih sangat terbatas dan mahal pada waktu itu. Ya, ini yang dinamakan generasi milenial, ini kelahiran 80 sampai akhir 90-an atau ini mulai generasi Y. Ya, generasi Y sudah mulai disebut sebagai milenial. Sehari-hari dekat dengan smartphone, global minded, mereka sudah sangat lihai untuk berjejaring secara internasional. Cara berpikir juga sudah bisa membandingkan tidak hanya lokal atau daerah atau bahkan negara Indonesia saja, tetapi bisa belajar pada negara yang lain. Ini sangat kerasa di generasi milenial. Jaringan relasi mereka sangat kuat ke dunia yang lain. Kemudian menjunjung tinggi kebebasan individu, pilihan-pilihan kebenaran itu menjadi semakin besar, tidak hanya yang diajarkan oleh orang tua, tetapi mereka bisa mencari, mungkin Bapak Ibu bisa melihat anak-anaknya, bagaimana cara mendidik anaknya, gitu kan. Cucunya dididik seperti apa, ini akan sangat berbeda sekali biasanya. Standar hidup sukses, pengalaman traveling, memiliki ragam bakat, perusahaan startup internasional. Jadi sukses itu bukan karena punya tanah, atau bukan punya rumah yang luas dan sebagainya, besar maksud saya, tetapi punya pengalaman traveling, gitu kan. Kalau saya mempengaruhi atau kemudian teman-teman muda itu akan melihat saya sukses itu ketika saya bisa memajang di Instagram saya foto di berbagai lokasi di belahan dunia, gitu kan ya. Oh, ini luar biasa karena bisa mengunjungi di banyak tempat seperti itu, pengalaman traveling yang besar. Presentasi usia produktif tertinggi saat ini, usia produktif yang seperti saya katakan tadi bonus demografinya. First generation digital netizen, ya, ini sudah sangat mudah sekali untuk mengakses dan mempunyai smartphone. Generasi dulu sampai 2000, saya membayangkan seperti generasinya Dilan, seperti itu ya. Generasi yang digital, sudah terbiasa dengan digital, bahkan lahir pun sudah dikenalkan dengan digital. Banyak bayi itu sudah lahir langsung kemudian direkam, difoto dan sebagainya. Bahkan sudah masih hamil saja sudah difoto prakelahiran gitu, atau masih ketika posisi hamil sudah orang tuanya bikin foto acara khusus foto dan sebagainya, yang mungkin sangat jarang dialami oleh baby boomers. Wah, nggak sopan dan sebagainya, masa mempertunjukkan perut dan sebagainya. Tetapi di era ini sejak dini pun anak sudah dikenalkan dengan media sosial, foto dan kemudian diupload dan sebagainya. Maka mereka sudah akrab dengan ini, menginginkan hidup yang dinamis, instan dan praktis, prefer karakter individualis dan globalis yang lebih tinggi dari generasi milenial. Standar hidup sukses adalah populer di media sosial. Jadi kalau bisa meraih follower besar, bisa kemudian diperhatikan oleh banyak orang, ini mereka sukses. Maka ini sangat hati-hati untuk melihat ini, gitu kan ya. Kadang-kala orang teman-teman generasi Z ini, milenial ini bisa nekat supaya bisa meraih massa yang banyak atau mendapat perhatian orang yang luas seperti itu, atau mendapatkan follower yang besar, gitu kan ya. Seperti yang sekarang terjadi yang sedang ramai, umpamanya ada fotografer memfoto mayat yang dibungkus plastik karena kena COVID dan sebagainya, kena standar seperti itu demi kepentingan dunia fotografi. Terus kemudian Anji mengupload di medianya yang tentu sudah punya follower besar, itu menjadi persoalan. Di sisi art itu nggak jadi persoalan, tetapi ketika masuk ke ruang publik yang sudah kemudian dilihat banyak orang, menjadi persoalan. Etos kerja yang sangat kasual, digital natif, ini sangat mempengaruhi, sehingga ketika kerja itu tidak terlihat dengan waktu lagi, harus berangkat jam 8, masuk kantor, dan jam 4 sore pulang, gitu. Enggak. Teman-teman milenial, kalau saya bekerja sama mereka itu sudah menyesuaikan banget, gitu kan ya. Mau kerja malam oke, mau kerja sore oke, gitu kan ya, sesuai dengan mereka bangun mau jam berapa,
tidak harus pakai pakaian yang resmi dan sebagainya, kalau bisa pakai kaos, celana pendek dan sebagainya. Ini sangat berbeda sekali cara melihat bagaimana bekerja. Dan tentunya sudah sangat digital native. Ini yang generasi alpha, ini akan sudah sangat akrab banget lagi dengan teknologi kehidupan sehari-harinya. Ini generasi milenial, tipikalnya yang positif, yang tentu juga menarik bagi kita adalah menonjolkan diri pribadi yang unik, berbeda dengan orang lain, kemudian anti-mainstream, berani mengambil resiko, rata-rata pemberani seperti itu, fasih teknologi, mudah beradaptasi dengan berbagai produk teknologi, komunal, kolektif, kecenderungan tinggi untuk saling berbagi, dan kecenderungan untuk mengikuti hal-hal menjadi prioritas kelompoknya. Sumber informasi dari berbagai kanal informasi selain media yang mainstream, bahkan yang media mainstream itu sudah ditinggalkan. Sehingga buku, majalah, dan sebagainya itu tidak mereka sentuh lagi. Mereka sudah larinya ke media sosial, gitu kan ya. Kemudian menginginkan karir dan memberikan kebebasan untuk berkreasi, tetapi juga memberikan keamanan finansial. Jadi bisa kerja sambil rekreasi seperti itu yang mereka harapkan kalau bisa kerja seperti itu. Tetapi ada beberapa kelemahan dari generasi ini adalah kemampuan interaksi dan memahami dinamika relasi yang tidak sebaik generasi sebelumnya. Kedalaman berelasi dan sebagainya seringkali tidak dalam. Kemudian juga mudah down ketika dikritik atau didekati secara negatif. Ini yang juga seringkali dialami oleh generasi milenial. Sehingga meskipun waktu di generasi kita itu ngomongnya kok rasanya seperti ini, nggak kasar atau nggak membuat orang lain tersinggung, di generasi milenial bisa sangat tersinggung. Bisanya umpamanya soal nilai gitu kan ya, kita mengatakan, wah kamu nggak kok nilaimu kok jelek ya gitu. Mereka bisa sangat merasa tidak diterima atau kemudian merasa sangat direndahkan dan sebagainya. Maka sangat hati-hati ketika mendekati di generasi milenial ini, perlu diberi apresiasi yang baik dulu, baru kemudian baru dikasih masukan. Pembicaraan di generasi milenial ini soal jomblo, takut gagal, kemudian juga soal cemas akan penilaian orang lain, minder, penyesuaian diri dengan orang tua di era digital, kan ada generasi dan sebagainya. Beberapa hal ini tentunya penting untuk menjadi catatan kita bersama, apa yang harusnya kita buat, apa yang harusnya kita lakukan untuk generasi orang muda ini. Dan nanti selanjutnya saya akan bicara soal kaitannya dengan media sosial. Yang pertama adalah terbatasnya ruang ekspresi generasi muda. Position of power masih dimiliki generasi yang lebih senior. Ini yang saya rasakan betul menjadi tidak mudah untuk kemudian membawa bersama-sama berjalan antara perbedaan generasi, khususnya generasi baby boomer senior dengan generasinya milenial ini. Karena ada sisi yang kemudian senior itu merasa lebih punya power, punya kemudian ruang untuk menentukan, ruang kuasa, sehingga generasi milenial ini masih dianggap anak-anak yang tidak diberi tempat untuk ruang berekspresi seperti itu. Tidak meracanya kemampuan orang muda dari kalangan menengah ke bawah tidak memiliki privilege yang sama. Ini yang rasanya perlu dijadikan catatan. Tapi syukur ada internet yang kemudian juga menembus ruang ini, sehingga teman-teman yang tidak punya akses karena positioning dan sebagainya, tetapi dengan ruang virtual mereka bisa kemudian menembus banyak hal yang bisa dinikmati sama dengan yang lain. Orang muda masih sebatas objek dan buruh, kurang akses bagi keterlibatan orang muda menjadi aktor. Ini yang menjadi catatan juga. Maka yang perlu kita jadikan perhatian penting adalah, pertama, stop senioritas buta. Perlu apresiasi dua arah. Terus kemudian understand and ask, kita perlu memahami generasi muda, generasi milenial. Try to think like us, untuk memahami apa yang diinginkan orang muda, kita coba berpikir seperti orang muda. Jangan paksa orang muda untuk berpikir seperti orang tua, karena orang muda belum pernah tua. Tapi belajarlah untuk kemudian orang tua memahami cara berpikir orang muda. Seperti itu. Ini yang rasanya juga menantang gitu kan ya. Include us, selalu libatkan orang muda, diberi kesempatan, dan ada proses seperti itu. Ini sangat, kita sekarang kan ke soal orang muda dan media sosial. Orang muda sangat dekat sekali untuk menemukan pekerjaan dan sebagainya. 47,7% itu sekarang mereka melihatnya lewat platform online. Sudah tidak manual lagi pengumuman
Kalau dulu ada pengumuman lowongan pekerjaan di gereja, sebenarnya udah nggak dilihat lagi mereka. Mereka sudah mencarinya by online. Saya juga mencari volunteer dan sebagainya, sekarang saya menggarap proyek album orang muda dan sebagainya. Saya menemukan talent penyanyi dan sebagainya dari orang muda, saya semuanya by online. Saya belum pernah ketemu langsung dengan anak-anak ini. Dan ketika mengerjakan dan sebagainya, kita rapat-rapat semuanya by online. Saya belum pernah ketemu langsung dengan mereka. Ada 7 lagu yang kita garap, melibatkan 4 kota. Dan hasilnya nanti Oktober keluar, nanti luar biasa gitu kan ya. Ini cara kinerja generasi milenial. Ini sudah sangat disadari oleh Paus Fransiskus ketika mengeluarkan dokumen tentang orang muda di Christus Vivit di nomor 86 sampai 90 itu dituliskan dengan judul lingkungan digital. Sebuah ruang publik di mana orang muda meluangkan banyak waktu dan saling bertemu dengan mudah, meski tidak semua memiliki akses yang sama, khususnya di beberapa bagian dunia. Ya, ini kita sadari juga di Indonesia juga ada yang sudah oke internetnya, ada yang belum dan sebagainya. Ini yang menjadi PR juga gitu kan ya. Di banyak negara, web dan jejaring sosial telah menjadi tempat yang sangat diperlukan untuk menjangkau dan melibatkan orang muda, juga dalam inisiatif dan aktivitas pastoral. Sampai kemudian di Oktober nanti akan diangkat seorang beato, Carlo Acutis namanya, usia 15 tahun, dia meninggal leukemia di usia 15 tahun. Hal yang baiknya apa? Orang muda ini dia berkatekese dengan menggunakan website dan jejaring media sosial di usia yang muda. Dan kemudian karena sepak terjangnya ini, banyak orang yang kemudian menaruh hormat dan sebagainya, dan kemudian ketika diselidiki ternyata ada banyak karya yang dia buat, dan ada banyak mujizat ketika berdoa lewat perantaraan Carlo Acutis ini, maka kemudian per Oktober nanti dia akan diangkat menjadi seorang beato, seorang penggiat media sosial di usia muda. Untuk penetrasi penggunaan internet, ini kita lihat angkanya, ini data 2017, tadi sempat saya lirik di data angka terkini di 2020 per Maret. Di 2017 itu penggunaan internet itu 143 juta, 26 ini ya. Dari jumlah penduduk kita sekitar 270-an juta gitu kan ya. Per Maret kemarin saya lihat di data itu sudah angkanya sangat tinggi sekali, yakni di angka 175,4 juta, yang berarti 64% dari jumlah penduduk. Hampir 70% itu sudah menggunakan internet, sangat melek internet. Ini hampir semuanya gitu kan, tinggal 30% lagi untuk penggunaan internet gitu ya. Pertumbuhan pengguna internet terus naik pesat seperti ini. Komposisi penggunaan internet terbesar, komposisinya laki-laki 51%, perempuan 48,57%, hampir sama. Ini penetrasinya, usia. Jadi semakin usianya semakin banyak, itu penggunanya makin sedikit gitu kan ya. Saya nggak tahu apakah yang 30% ini generasi-generasi baby boomers gitu kan ya, yang sudah merasa asing dengan dunia internet ini tinggal tidak menggunakan. Durasi penggunaan ini dihitung per minggu dan per hari. Rata-rata per hari itu 7 jam. Untuk mingguannya hampir setiap hari di angka 65,sekian%. Layanan yang diakses masih banyak untuk penggunaan sosial media, lihat gambar dan sebagainya. Terus kemudian pemanfaatan internet di bidang ekonomi untuk membantu pekerjaan, memberi informasi beli online, cari kerja, transaksi perbankan. Ini data 2017. Pasti di saat pandemi ini akan sangat naik sekali. Untuk layanan publik, untuk penggunaan layanan publik masih belum maksimal sebenarnya. Untuk bidang edukasi, melihat video tutorial, share video edukasi, kursus online, dan sebagainya, belum sangat maksimal. Sekarang dipaksa untuk maksimal. Di sisi lain saya bersyukur gitu kan ya, untuk itu. Untuk gaya hidup, berita olahraga, masih banyak untuk musik ya, musik menaik tertinggi, 71,10%. Yang lainnya berita entertainment, download nonton film, baca cerita, bermain game, dan berita olahraga. Sosial politik
angka berita sosial dan lingkungan masih besar, 50,26%. Itu penggunaannya, ini data-data saja, nanti kalau perlu nanti saya share, dan banyak menggunakan, rata-rata itu menggunakan mobile phones, ya, menggunakan HP, 72%, sebagian besar menggunakan HP. Untuk Indonesia, tahun 2018, kalau tadi data di 2017 itu masih 7 jam, di 2018 orang rata-rata menggunakan internet itu 9 jam per hari. 9 jam per hari, itu sudah sangat luar biasa. Kalau kita kerja itu durasinya 8 jam, ini 9 jam itu kita sudah memakai internet gitu kan ya. Jadi betapa besarnya penggunaannya. Ini juga social growth-nya sangat tinggi. Kita mau posisi ketiga setelah Cina dan India. Penggunaan yang terbesar itu YouTube. Meskipun sekarang kalau kemarin sempat diskusi, sekarang range yang paling tinggi adalah TikTok gitu ya. TikTok itu luar biasa kenaikannya gitu kan ya. Apakah karena fun, menghibur dan sebagainya, orang butuh hiburan gitu kan ya, atau informasinya cepat gitu untuk menyampaikan informasi, karena gaya TikTok itu kan ada durasi cepatnya seperti itu. Sebelumnya YouTube memposisi ranking pertama, tapi sekarang kemarin saya ngobrol dengan Google Head, itu TikTok yang memposisi pertama. Beberapa kesimpulan berkaitan dengan media sosial ini yang perlu kita lihat berkaitan dengan orang muda, bahwa setengah dari total populasi di Indonesia melek teknologi dan internet. Hampir 64% tadi melek internet. Kebanyakan orang Indonesia mengakses internet via mobile, smartphone, kemudian orang-orang Indonesia mengakses internet setiap hari dan menghabiskan waktu kurang lebih sepertiga hari, atau 8 jam, bahkan 9 jam di internet. Kegiatan yang dilakukan di internet adalah browsing, social networking, dan kemudian juga menonton video online. Kelima, masyarakat bersikap optimis terhadap perkembangan digital di Indonesia dan memanfaatkan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. 6, penggunaan sosial media dan mobile sosial, WhatsApp, Line, dan sebagainya semakin meningkat. Masyarakat Indonesia menghabiskan waktu sekitar 3,5 jam di sosial media. Secara khusus ini dilihat durasinya, kalau penggunaan internet 8-9 jam, tetapi untuk medsosnya sendiri yang dua arah untuk chatting, relasi, dan sebagainya, itu 3,5 jam. Platform sosial media yang paling banyak dipakai adalah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan saya tambahkan TikTok untuk tahun ini menduduki ranking yang pertama. Sosial media kebanyakan diakses oleh orang muda, anak-anak, remaja, dan orang dewasa usia produktif yang berumur 13-34 tahun. Media yang paling banyak digunakan pemuda Indonesia untuk mengakses sosial media adalah melalui smartphone. Nah, ini yang seringkali kami dengungkan sebelumnya, sebelum pandemi ini, bagaimana harusnya gereja memanfaatkan media sosial. Karena sejujurnya saya sempat gatel gitu kan dengan cara berkatekese, berpastoralnya gereja atau pendampingan-pendampingan orang mudanya yang kenapa kok tidak melirik dan memaksimalkan media sosial seperti itu. Media sosial sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kita memiliki masalah yang sama saat ini seperti pada para murid Yesus 2000 tahun yang lalu, yakni bagaimana mewartakan dan menyebarkan kabar sukacita kepada banyak orang. Kalau dulu para rasul, terutama Rasul Paulus, mewartakan Injil, berjalan berkeliling dan berkhotbah di tempat-tempat umum di mana banyak orang berkumpul, maka dia sampai kemudian berjalan ke kota. Kalau dilihat patungnya, fotonya gitu kan, kalau kita lihat tuh Rasul Paulus ini kan kakinya kan besar gitu kan ya, kempolnya itu kayak bengkak gitu, karena ingin menggambarkan sosok Paulus ini berjalan ke kota-kota besar untuk mewartakan kabar sukacita ini, ke Efesus kah, ke Korintus kah, ke Tesalonika kayak gitu kan ya. Bagaimana dia berkeliling untuk berkhotbah di tempat umum di mana banyak orang berkumpul. Ini menjadi sarana efektif kalau mewartakan, ya cari tempat untuk berkumpulnya banyak orang. Dan sekarang ini media sosial itu menjadi balai kota atau tempat berkumpulnya orang. Dan khususnya orang muda berkumpul di sini. Jangan paksa orang muda untuk kumpul di lingkungan gitu kan ya, atau orang muda kumpul di gereja. Padahal kita tidak melirik mereka sekarang sedang asik ngumpulnya di media sosial, seperti itu.
Zaman sekarang orang muda itu balik kotanya dia di media sosial, tempat mereka berdebat, tempat mereka mencari informasi, mengutarakan pendapatnya, mencari ilmu, menjawab persoalan hidupnya, semuanya di media sosial. Saya sangat kerasa sekali kalau saya ada Instagram, Facebook gitu kan. Sekarang yang ramai itu kan di Instagram gitu. Mereka nge-DM, curhat, persoalan-persoalan mereka utarakan dengan sangat terbuka. Mereka minta doa dan sebagainya, itu ngechat dan merasa sangat trust sekali gitu kan ya di situ gitu kan ya. Mereka nggak butuh ketemu, tetapi mereka punya ruang di situ untuk mencurahkan apa yang kegelisahan yang mereka alami, kebutuhan apa yang mereka inginkan dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban dan sebagainya di situ. Sebaliknya mereka berdiskusi di media sosial. Disitulah mereka berkumpul, berdebat, mendiskusikan ide, dan berkomunikasi dengan orang lain. Ini sangat kerasa sekali. Beberapa kali ketika saya post sesuatu di Instagram, ada perdebatan antar agama, ada perdebatan berkaitan dengan pendapat tertentu gitu, mereka dengan sangat ramai di media sosial itu gitu kan ya. Kalau tidak kita memberikan informasi yang benar ya, apa yang mereka dapatkan yang dijawab oleh temannya ya dianggap sebagai sebuah kebenaran seperti itu. Ini yang maka perlu kehati-hatian bagaimana di ranah media sosial ini kita sudah mewarnai dengan berita yang benar dan berita yang baik atau belum. Kalau tidak ya jawaban yang mereka temukan itu menjadi sebuah berita, sebuah kebenaran juga gitu kan ya. Bagaimana kita bisa menjangkau lebih banyak orang muda, Gus, di era media sosial ini. Revolusi informasi yang sangat cepat ini menyebabkan revolusi budaya di tingkat individu, kelompok, dan bangsa. Keprihatinan yang tentu terjadi gitu kan ya, yang kalau lewat survei gitu kan ya, yang dilakukan IDN Research Institute, 81,5% itu masih support dengan Kesatuan Republik Indonesia, tetapi generasi milenial 19,5% mengatakan khilafah sistem yang mereka dukung seperti itu. Terus kemudian platform yang menggunakan media sosial sudah sangat kencang itu adalah Dompet Duafa, Ayo Peduli, Kita Bisa, Gandeng Tangan, dan sebagainya. Dulu sempat saya mengusulkan ke Komisi Liturgi dan juga paroki atau keuskupan untuk menggunakan barcode dan sebagainya, karena teman-teman milenial mengatakan kepada saya, Romo, kami kalau ke gereja itu seringkali nggak bisa kolekte loh. Kenapa gitu kan ya? Nggak punya duit gitu kan, saya pikir. Enggak, kami sudah jarang membawa duit cash gitu kan ya, karena duit kami ada di virtual gitu kan ya, sudah pakai aplikasi dan sebagainya. Kenapa gereja kok tidak membuat barcode atau aplikasi dan sebagainya? Dan sempat waktu itu dikatakan oleh pandangan liturgi bahwa itu tidak liturgis dan sebagainya, ada pandangan teologi dan sebagainya. Tetapi dengan pandemi ini sekarang semuanya menjadi runtuh gitu kan ya. Sekarang sudah saya lihat di beberapa paroki sudah ada GoPay, ada bahkan Shopee, ada barcode dan sebagainya. Ini yang rasanya perlu dilihat gitu kan, dilihat ulang gitu kan. Bahkan ada diskusi-diskusi berkaitan dengan liquid church gitu kan ya, gereja yang cair. Kalau dulu masih punya batasan-batasan teritorial, maka ada, kalau kita lihat sekarang menjadi cair gitu kan ya. Orang bisa ikut ekaristi tidak hanya di Kuskupan A, bisa saya tinggal di Kuskupan A tapi saya misalnya terbiasa di Kuskupan B gitu kan ya. Ada alasan-alasannya gitu kan ya, mungkin jamnya sama gitu, jamnya tepat gitu kan, sesuai dengan jam kesibukan saya, atau kemudian ada yang menarik yang lain kok homilinya cocok dan sebagainya. Ada macam-macam gitu kan ya, sehingga gereja yang cair ini yang kadang-kala juga mungkin dibutuhkan gitu kan. Ini yang masih menjadi diskusi gitu kan ya, ke depan menjadi seperti apa dan sebagainya. Ini hanya salah satu contoh bagaimana media sosial juga mempengaruhi pola hidup gitu kan, khususnya untuk generasi milenial. Petisi-petisi juga akan lebih didengar atau lebih menggerakkan orang muda itu menggunakan virtual juga. Maka change.org dan petitionline.net itu menjadi gerakan yang lebih menggerakkan milenial.
ini soal isu-isu yang dibahas gitu kan ya, soal free sex, clubbing itu menjadi isu-isu yang seringkali mereka bicarakan gitu kan ya, apakah itu menyalahi secara moral atau tidak dan sebagainya itu kan. Itu mau nggak mau kita harus ambil bagian dalam media sosial. Kalau enggak akan menjadi pertentangan di sini yang kuat mempengaruhi di media sosial itu akan menjadi kebenaran bagi orang muda itu sendiri. Ini yang perlu dihati-hati di situ. Soal leadership, kemudian catatan-catatan beberapa hal, saya bersyukur bahwa sebenarnya gereja dalam hal ini adalah Vatikan Roma itu sudah sangat menyadari kehadiran media sosial ini menjadi sarana anugerah Allah untuk menyatukan manusia dalam ikatan persaudaraan agar menjadi teman sekerja dalam rencana penyelamatannya. Tetapi memang rasanya perlu terus dimaksimalkan. Bahkan Paus Yohanes Paulus II mengharapkan media komunikasi modern digunakan untuk mengkomunikasikan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kami pernah membuat pembandingan gitu kan ya. Apakah ini sudah dimaksimalkan belum sih sebenarnya oleh Gereja Katolik gitu kan ya, cara berkatekese di media sosial ini untuk khususnya untuk orang muda, sehingga kami membandingkan platform di beberapa agama yang lain. Nah, ternyata Katolik sangat ketinggalan berkaitan dengan kemasan, berkaitan dengan banyaknya subscriber, berkaitan dengan banyaknya follower gitu, jauh dengan agama yang lain. Jadi kita belum maksimal menggunakan ini, sehingga orang muda sempat kemarin saya ngobrol gitu kan ya dengan orang tua gitu kan. Romo, anak saya itu kalau ditanya agamanya apa? Agamanya Katolik, tetapi dia lebih senang atau terbiasa misalnya itu di Hillsong gitu kan yang ada di Aussie gitu kan. Mereka nggak mau ke gereja Katolik karena merasa lebih bertumbuh di gerejanya Hillsong gitu kan ya, yang notabene bukan gereja Katolik gitu kan ya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita bersama. Apa yang perlu diupayakan? Tentu kalau kita melihat generasi tadi, ada situasi gap generasi, perbedaan generasi, dan sebagainya, kita perlu kesadaran bersama untuk berjalan bersama antara orang tua dengan generasi yang milenial. Orang tua perlu menyadari kebutuhan dari orang muda dan apa yang bisa kemudian diupayakan bersama. Kalau Paus Fransiskus itu mengumpamakan seperti gereja itu seperti kapal gitu kan ya, di mana orang muda itu yang mendayung, kemudian orang tua itu yang kemudian menunjukkan arah posisi bintang-bintang. Gereja adalah sampan di mana orang lanjut usia membantu menjaga arah haluan dengan menafsirkan posisi bintang-bintang, dan orang muda mendayung sepenuh tenaga sambil membayangkan apa yang menanti mereka di depan. Ini menjadi gambaran bagaimana jembatan untuk bisa berjalan bersama, bukan menyalahkan atau kemudian menjadi tawar-tawaran sehingga saling tidak terperhatikan akhirnya gitu kan ya. Yang kedua, orang muda membangun tim yang kuat untuk menjaga kreativitas, kualitas, dan kontinuitas kerasulan digital. Maka kerasulan digital itu menjadi kerasulan yang amat penting. Saya nggak tahu, semoga ke depan itu ada khusus komisi digital gitu kan, kerasulan digital atau apa gitu kan ya, yang memang khusus untuk memperhatikan berkaitan dengan media sosial ini. Orang muda bisa berjalan bersama kalau ia memiliki hati untuk mengasihi, sebab kemudahan sejati adalah memiliki hati yang mampu mengasihi. Ini yang seringkali kita dengungkan pada orang muda. Demikian kurang lebih yang ingin saya presentasikan untuk bahan kita bersama berdiskusi pada malam hari ini. Supaya kita bisa saling memperkaya, mungkin kita ngobrol-ngobrol gitu berkaitan dengan ini gitu kan ya. Sehingga kita bisa menggali lebih jauh berkaitan dengan orang muda dan media sosial. Begitu Dr. Teddy. Baik, terima kasih Romo Haryanto sudah memberikan tambahan wawasan kepada kami bagaimana situasi yang berkembang dan juga semacam dorongan bagi kita semua untuk ikut memikirkan agar gereja juga memasuki area digital ini dengan baik dan tidak secara proporsional karena jumlah kita yang kecil. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Pak Romo, saya undang untuk menyampaikan pendapat, opini, ataupun pertanyaannya dengan secara langsung menggunakan raise hand button, tombol angkat tangan, atau kalau tidak berkenan bisa juga menuliskan di ruang chat.
apa itu ruang bincang-bincang ya. Saya tidak tahu menerjemahkannya, ruang tertulis, bincang-bincang tertulis. Ya, Romo, saya ingin mengawali dengan apa akun Instagram Romo? Saya akunnya @harikomkep, Pak. @harikomkep. Hari Komkep. HARYKOMKEP. Baik, terima kasih Romo. Untuk pandangan bahwa generasi milenial itu menjadi sebutan utama secara umum, Romo. Bagaimana mau menjelaskan bahwa mereka ini pada usia 30-40 tahunan sebetulnya, tapi yang banyak dipakai sekarang istilahnya masih menggunakan istilah milenial. Jadi tidak menggunakan istilah yang justru lebih agresif dalam penggunaan sarana digital ini pada usia yang lebih muda. Mengapa itu, Romo? Ya, sebenarnya memang. Ya, silakan Romo. Baik, makasih Dr. Teddy. Ya memang berkaitan dengan hal ini kan kedekatan dengan teknologi sebenarnya ya. Teknologi khususnya era digital gitu kan ya. Generasi yang 80 ke atas itu yang sudah mulai native digital sebenarnya. Sehingga penggunaan istilah milenium gitu kan ya. Perubahan-perubahan itu yang sangat dekat di usia 80 ke atas. Ya meskipun nanti pasti ada peneramaan generasi selanjutnya yang sudah sangat advance lagi gitu kan ya, yang generasi alpha tadi gitu kan ya. Tetapi memang 80 ke sini itu rata-rata sudah sangat fasih sekali dengan teknologi gitu kan ya. Meskipun ada pembaruan, ada kebaruan teknologi di media sosial, itu generasi 80 tahun ke atas itu akan lebih cepat untuk kemudian menggunakan seperti itu sederhananya. Jadi sekarang ada platform apa gitu, mereka akan lebih cepat sekali untuk kemudian mempelajarinya gitu kan. Ya baik, Romo Swa kebetulan sudah saya deteksi dengan fitur angkat tangannya, tapi juga sudah meminta di chat box. Romo silakan, Romo Swa. Apakah Romo Swa mendengar? Ya, silahkan, ada Adison, ada Romo Swa yang mau bertanya ya. Ya, oke. Baik. Ya, silakan dulu Pak Adison, karena mungkin Romo Swa masih penyesuaian ya. Terima kasih Pak Dokter. Selamat malam Romo. Malam. Tadi terima kasih penjelasannya sangat aktual. Gini, pertanyaan saya melihat gereja kita saat ini, khusus saya lihat di paroki saya lah ya, misalnya di paroki Jagakarsa, di Jakarta Selatan, arah dan pembinaan kaum mudanya sendiri itu masih sangat konvensional. Saya lihat begini, kaum muda itu masih diarahkan latihan core, terus kalau mau mereka camping rohani lalu gitaran di depan gereja, itu minta sumbangan, terus latihan untuk buat drama, kalau mau Paskah. Saya pernah ngomong ke pastor, Romo ini kok ini zamannya generasi saya, sekarang kayaknya sudah nggak pas Romo, tapi nggak nyambung gitu. Saya ajak diskusi. Nah, pertanyaan saya, Romo di Komisi Kepemudaan seperti apa memberikan arah untuk kaum muda kita adalah di Indonesia gitu. Apakah memang arah untuk pendekatan generasi milenial ini sudah ada atau diserahkan kepada pastor paroki yang notabene generasi tua gitu. Jadi karena nggak nyambung. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab atau sekalian pertanyaannya Pak Dr. Teddy? Ya, lebih baik langsung Romo, silakan Romo. Oh, langsung saja ya. Terima kasih Pak Adison untuk pertanyaannya gitu kan. Ini memang menjadi PR kita kan, PR besar kita. Gereja Katolik itu kan gereja yang sangat besar gitu kan ya, yang sudah established begitu lama gitu kan ya, 2000 tahun gitu kan. Itu kan posisi yang nyaman dan kuat sekali gitu kan ya untuk bergerak itu kan, meskipun menyadari gitu kan ya, meskipun tadi Yohanes Paulus kedua itu sudah sadar betul gitu kan ya, media sosial ini menjadi bagian dari
wilayah pastoral dan katekese, tetapi lagi-lagi karena raksasa besar ini kan menggeser badannya itu menjadi berat juga untuk merubah gitu kan. Seperti kalau kita juga merubah situasi gitu kan ya. Kalau kita dulu seringkali mengatakan habitus baru gitu. Kalau sekarang kenormalan baru umpamanya gitu. Seringkali merubah sesuatu yang tidak biasa itu kan nggak mudah. Padahal generasi milenial adalah generasi yang terbiasa dengan sebuah perubahan gitu kan ya. Kalau sekarang menggunakan Facebook, besok saya menggunakan Instagram, besoknya lagi saya menggunakan Line gitu. Sekarang ke depan lagi saya menggunakan TikTok gitu. Anak muda sangat lihai banget dengan itu gitu kan ya. Atau bahkan mereka menciptakan sesuatu yang menarik bagi mereka. Ini yang rasanya kita perlu belajar berkaitan dengan hal itu gitu kan ya. Seringkali saya ketika kalau diundang untuk bicara di depan para romo, suster atau kemudian depan para uskup gitu, mau nggak mau kita memang harus mendengarkan orang muda. Paus Fransiskus juga seringkali mengingatkan kita untuk duduk bersama, untuk berani mendengarkan mereka, gitu kan ya, ide-ide mereka dan sebagainya. Ini yang rasanya menjadi titik temu yang harus kita lakukan adalah kita berani untuk mendengarkan generasi milenial ini, karena mereka punya cara, mereka punya kreativitas tersendiri. Yang tadi lagi, kita yang kemudian mau menemani mereka untuk menunjukkan bintang-bintang tadi loh. Kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya makan garamnya sudah banyak gitu kan ya. Tentu kita sudah punya rambu-rambu gitu kan. Selama rambu-rambu itu masih oke, lampu kuning, biarkan mereka kemudian berjalan gitu kan ya. Kalau sudah merah membahayakan, baru kita kemudian memberitahu pelan-pelan dengan tentunya dengan bahasanya mereka. Itu yang rasanya skill ini yang harus kita pelajari terus gitu, cara berkomunikasi dengan mereka. Terus yang kedua, cara yang kebaharuan strategi berpastoral ini, saya tidak ingin tidak merendahkan apa yang dilakukan oleh paroki dengan gaya yang seperti itu gitu kan ya. Itu baik juga gitu kan ya. Memang mungkin anak muda yang masih senang dengan dinamika itu. Tetapi tolong kita di lingkungan apapun, mau di lingkungan kampus, mau di lingkungan keluarga, mau di lingkungan paroki, itu jangan mengatakan bahwa apa yang saya lakukan dulu sekarang itu adalah yang terbaik dan harus dilakukan sekarang. Ini keluarkan dari kamus kita gitu kan ya. Sehingga tidak ada kata pembanding bahwa lebih baik zamanku dulu gitu kan ya, kalau orang muda itu kumpul acaranya seperti itu. Itu sudah kayaknya sudah menjadi judge gitu kan, menjudge kamu harus seperti saya dulu gitu kan ya. Kalau dulu gereja rame itu kalau ada acara camping rohani umpamanya gitu kan. Itu kan sudah kayak mewajibkan kamu juga harus melakukan camping rohani. Itu kan menyakitkan bagi orang muda. Bahwa saat ini itu tidak asik nih. Paling asik itu zamanmu waktu dulu muda gitu kan ya. Ini dengan camping rohani. Padahal mereka sudah punya dinamika yang berbeda. Ini yang rasanya perlu didudukkan gitu kan ya, supaya tidak muncul situasi memaksakan apa yang kita kehendaki sebenarnya. Meskipun kita mengatakan zamanku dulu itu seperti itu, sudah membuat judge gitu kan yang tidak disenangani orang muda. Seperti yang saya katakan tadi, orang muda itu tidak senang didekati dengan cara merendahkan mereka gitu kan ya. Itu mereka sudah ilfil duluan. Mereka seperti nggak ada artinya dan sebagainya. Itu. Yang kemudian yang ketiga, pengalaman yang saya lakukan, saya alami sekarang adalah memang kadangkala untuk menggerakkan dengan cara yang baru itu tidak mudah. Tapi yang kami lakukan di Komisi Kepemudaan selama ini adalah membuat pilihan yang kadangkala beresiko gitu kan, beresiko tinggi gitu kan. Jadi saya memilih kepengurusan di Komkep gitu kan, sejak awal ketika saya di Komkep KWI itu saya sudah memilih itu, saya hitung-hitung gitu kan, yang punya background aktif di paroki itu 20%. 80% itu saya ambil dari orang-orang yang expert tetapi di luar lingkungan keaktifan di gereja malahan. Itu yang punya ide-ide gila biasanya. Saya nggak tahu kenapa kok produk-produk yang hasil yang aktif dari dini itu di paroki, itu produknya itu ya taat-taat tetapi nggak liar gitu loh, idenya malah nggak luar biasa gitu kan ya. Jadi ya tipikalnya ya tadi sama gitu kan ya, sama, nggak ada terobosan-terobosan yang sangat signifikan gitu ya. Maka
dari 80 ini saya tandemin nih dengan yang 20 ini, ada diskusi di situ akhirnya gitu kan ya, munculkan garis tengah. Di sisi lain ini punya ide yang gila, di sini mengimbangi nih, ini ada tata aturan gerejanya, jadi ngerem seperti itu 20%-nya. Tetapi yang gila ini kan distribusi juga gitu kan ya, karena lebih besar juga gitu. Ya itu yang saling mengeremnya di situ itu. Kenapa saya butuh ide-ide gila itu? Karena lagi-lagi kita perlu pendekatan-pendekatan yang berbeda gitu kan ya. Ada bentuk penyegaran-penyegaran yang harus kita lakukan untuk bentuk pastoral, bentuk pendekatan, bentuk pengembangan orang muda harus ada pendekatan yang baru. Sehingga seperti yang saya ungkapkan tadi, beberapa programnya akhirnya saya pun bertaruh berbeda gitu kan ya, katekesenya lewat katekese lagu umpamanya, yang notabene seringkali mereka ditakuti dengan lagu harus dari puji syukur, lagu itu enggak liturgis gitu-gitu kan. Ya, sekarang saya balik gitu kan ya, kalian bisa membuat lagu gitu kan ya, lagu untuk bernuansa rohani, berkatekese gitu-gitu. Dan untuk membuatnya pun dengan ruang virtual gitu kan ya, saya tidak ketemu mereka rekaman sendiri dengan standar-standar kita obrolkan dan sebagainya. Itu yang rasanya menarik. Sekarang juga ada startup weekend itu pelatihan wirausahaan sebenarnya gitu kan ya. Kita hampir tiap Sabtu Minggu bertemu sama mereka gitu kan di ruang virtual untuk pengembangan mereka. Dan didampingi oleh teman-teman muda ini, rata-rata pendampingnya juga di usia-usia milenial. Dengan cara mereka yang sangat, saya gila nih, mereka ide-idenya gila gitu kan ya, kelas-kelasnya, mereka membuat ruang diskusinya, 1 jam namanya paparan, tiba-tiba di ruang virtual mereka sudah membagi kelompok, hasilnya seperti apa, dan ide-idenya menarik seperti itu. Kalau yang kita sampaikan sebenarnya visinya sama, yaitu Yesus dengan kerajaan Allahnya, tetapi cara menyampaikan dan mengemasnya yang harus kita berani berubah, seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Saya undang sekarang Romo Sua yang sudah menanti. Silakan Romo. Romo. Yap. Ya, Romo Sua ya. Romo, kami belum mendengar. Sudah. Halo. Halo Romo, silakan Romo Sua. Oke. Saya akan memberi catatan yang pertama. Komentar Romo tentang foto jenazah dari satu rumah sakit itu diupload oleh Joshua Irwandi, itu anak Katolik. Iya. Bapaknya dokter, dia seorang fotografer. Saya mendukung sungguh-sungguh. Saya kenal baik sama orang ini. Kenapa? Karena memang foto itu sangat inspiratif, mengingatkan masyarakat supaya jangan menganggap sepele corona. Depok sekarang sudah masuk ke jumlah 1.000. Karena orang sepele dengan corona. Kalau sepele, akibatnya kamu akan seperti itu. Nah, saya sangat appreciate dengan karya-karya macam kayak gini. Kalau orang mau membaca Kompas hari ini, foto itu dikupas habis dalam konteks kejujuran dan tanggung jawab sosial. Joshua ketika mau upload, Romo saya upload enggak? Ini pasti akan jadi masalah. Betul. Kalau kamu membuat kritik itu sangat menjadi masalah. Bayangkan jenazah diambil oleh keluarga dengan fakta. Dan itu terjadi. Nah, pertanyaannya yang kedua sebenarnya adalah, saya mewakili orang-orang muda, saya bukan mewakili generasi baby boomers. Pertanyaan saya atau pertanyaan anak-anak itu adalah, Romo, gereja itu mau ngapain dengan media ini? Banyak pejabat-pejabat gereja yang tidak natif digital. Maaf, saya nggak mau ngomong keras. Jujur, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, menggunakan ini pun berat.
Senin dan Selasa kemarin atau sampai siang hari tadi, kami rapat Provindo, SY, hari pertama mendengarkan paparan statu provinsi dari provinsi lama, dan kemudian hari kedua mendengarkan arahan dari provinsial baru. Provinsial baru dengan tema marilah kita mohon rahmat Tuhan atau rahmat Allah di tengah-tengah dunia yang cepat berubah. Dan di situ provinsial mengajak kami, beranikah kita memeluk dunia digital? Dalam diskusi itu, saya mendebat begini, Romo, apa artinya memeluk dunia digital? Yang pertama, data-data yang Romo miliki tadi pernah saya bahas tahun 2019 di dalam dosen-dosen Katolik Nasional. Itu adalah data di mana kaum muda menjadi user. Saya mengatakan, apakah kita hanya mau menjadi user terhadap teknologi? Ya sudah, kalau memang kita diundang di Google Meet, oke. Saat ini saya memiliki 2 pertemuan, yang satu di Google Meet, yang satu di Zoom. Saya bisa. Apakah hanya ini? Ini adalah user. Kalau user artinya, kita itu hanya konsumtif. Apapun yang ada, kita terima. Tanpa memiliki reserve kritis. Karena user. Terakhir, ketika Patra Provinsial mengatakan itu, lalu apa yang kamu miliki? Apakah kita diajak memeluk? Apa yang dimaksud memeluk dunia digital? Bagi saya, kalau kita mau sungguh-sungguh memberanikan diri memeluk dunia digital, kita menjadi produsen, bukan user. Saya mendorong dosen-dosen Katolik UI untuk memiliki sarana-sarana menjadi produsen. Karena kemarin di dalam misa akhir tahun ajaran atau misa tahun ajaran 2019-2020, kami itu menyewa. Selama ini kami atau kita ini hanya menjadi user, bukan produsen. Kalau kita mau benar-benar konsisten menjadi produsen, artinya apa substansi, isi, pewartaan yang juga dicari oleh anak-anak muda yang sebagai user. Itu jarang. Komsos KAJ sudah ribut dengan Romo, semuanya itu cuma misa kudus. Apakah ini yang mau diproduksi? Oke, yang satu mengatakan, Romo, kayaknya cuma komedi saja. Orang mempertanyakan produsennya, produknya itu apa? Saya bicara dengan orang-orang media, Komsos KAJ. Saya mengatakan, sekarang kalian menjadi pemain media. Betul, Romo. Bagaimana menyajikan produk-produk yang sungguh-sungguh berbobot, yang sungguh-sungguh bernilai, yang sungguh-sungguh memiliki, seperti tadi yang saya katakan Joshua Irwandi tadi, memiliki kontroversial. Biar aja. Karena Joshua tidak bermaksud jelek. Joshua ingin mengajak masyarakat betul-betul komit. Ayo kita menghadapi ini dengan disiplin supaya tidak tambah. Sekarang tambah terus corona ini. Ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya,
Saya nggak tahu posisi Romo apakah akan tetap berposisi gereja yang bertanya kepada orang muda, atau justru posisinya adalah gereja yang mesti siap untuk ditanyai, gereja itu mau ngapain sekarang? Beranikah seperti yang tadi kami simpulkan dalam rapat terakhir dengan para Yesuit dalam rapat provinsi, beranikah kita memeluk dunia digital? Ketika saya mengatakan itu, saya langsung tunjuk. Beranikah? Konsisten? Konsekuen? Artinya apa? Artinya adalah menjadi produsen di dalam atau pemain media, produsen media zaman sekarang butuh sarana yang mahal. Jangan ngomong aja dong. Saya sudah membuatkan proposal hampir 150 juta untuk sarana-sarana bagi produk-produk di tengah media. Mengapa? Karena di dalam programnya Komsos, bagaimana gereja-gereja ini sungguh-sungguh menjadi produsen. Dan itu konsekuensinya, investasinya mahal. Ketika kita ngomong investasi, ketika kita ngomong duit, yang saya burung. Semua pada mencibirkan. Padahal kita mau sungguh-sungguh memeluk dunia digital. Kita takut akan konsekuensinya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah seperti ini kita mau? Oke. Tidak setengah-setengah. Matur nuwun. Ye. Makasih Romo Swa ya, luar biasa ya untuk sharing dan sekaligus pertanyaannya. Ini menarik gitu kan ya soal foto Joshua tadi. Beberapa orang juga kadang menanyakan saya gitu kan, Romo kok followernya banyak gitu kan ya. Followernya di Instagramnya banyak gitu kan, di Facebook kok full gitu, seperti itu. Saya kuncinya hanya sederhana, bahwa ketika kita ngepost itu post yang kita sajikan atau yang kita keluarkan itu menarik atau kemudian fotonya itu baik dan kemudian juga berita yang kita sampaikan oke gitu kan ya, sehingga banyak orang teredukasi, menarik, tertarik dan sebagainya. Kadang-kadang juga menghibur dan sebagainya sehingga orang ambil bagian di situ. Ya betul, foto itu bisa sangat berbicara, video bisa sangat berbicara dan akhirnya juga menggerakkan. Persis di situ generasi muda sekarang bisa tergerak gitu dengan melihat tampilan foto atau tulisan atau istilahnya caption atau video seperti itu. Saya bersyukur bahwa selama ini memang selain saya mau ngomong apa gitu kan ya, bahwa di struktur kita harus belajar banyak nih gitu kan ya, yang teman-teman yang notabene bukan di wilayah hierarki, mereka malah lebih bisa mewartakan dengan lebih menggunakan media sosial. Jadi teman-teman yang pakai ini, yang menjadi admin dan menggerakkan ini ya teman-temannya, mereka juga baca katekismus dan kemudian membahasakan ulang lagi gitu kan ya. Mereka pakai energi mereka, pakai uang mereka gitu kan ya. Ini yang luar biasa. Saya seringkali meneguhkan mereka adalah oke, yang bisa kita buat seperti ini gitu kan ya, tidak harus kemudian notabene resmi lewat jalur. Tapi nggak apa-apa, tegangan-tegangan ini nggak masalah gitu. Terus kemudian yang tadi juga sekalian muncul soal New Age gitu kan ya. Ya, seringkali yang saya tangkap adalah dari teman-teman generasi milenial atau teman-teman muda itu ketika mereka mencari jawaban di media sosial ini, yang mereka temukan jawaban adalah jawaban yang kemudian mengarahkan kepada New Age, seperti itu. Atau tidak ada jawaban dari iman mereka yang ajaran Katolik yang representatif atau logis bagi mereka gitu kan ya. Sehingga mereka menemukan jawaban yang rasanya lebih menarik ini gitu kan ya, sampai ada platform yang seringkali membuat jawaban tapi itu jawaban robotik gitu kan ya, itu dipercaya sebagai kebenaran seperti itu bagi generasi milenial. Ada beberapa yang kemudian menceritakan kalau
rasanya kalau bertanya ke suster, Kak, jauh, saya nggak kenal, nggak ada suster yang kenal. Ke Romo juga siapa ya, gitu kan, bingung. Maka kami bertanyanya, ya sudahlah, di virtual aja, gitu kan, seperti itu. Ini dunia yang rasanya kalau soal tadi peluk-memeluk, gitu kan, ya. Itu kita menjadi bagian yang rasanya juga menarik di bagian itu. Catatannya adalah, beberapa kali anak muda seringkali kami jadi leader atau jadi follower, gitu kan, ya. Saya menceritakan Yesus itu dulu menjadi leader dengan memilih 12 follower gitu kan ya. Dan 12 follower ini yang kemudian menjadi leader dan menghasilkan banyak leader lain gitu kan, jutaan leader lain dan menjadi miliatan follower yang lain gitu kan ya. Maka memang it's fine kita memulai dengan menjadi follower, belajar yang baik itu seperti apa, mengamati dan kemudian pada saatnya kita menjadi leader atau jadi bahasanya Romo Swa tadi menjadi produsen gitu, seperti itu. Kadangkala di tim saya, di kelompok dampingan saya juga mengatakan yuk kita belajar pada katekese ini, katekese itu, maksudnya cara mengemasnya dan sebagainya pada agama yang lain itu it's fine gitu kan ya. Bukan berarti kita kemudian kok ngikut-ngikut, enggak, tapi ada hal yang mereka juga tawarkan yang menarik gitu kan ya, yang bisa kita pelajari untuk kemasannya harus seperti apa dan sebagainya. Itu yang mau nggak mau kita harus terbuka untuk mau belajar satu sama lain gitu kan, seperti itu. Itu Romo Swa. Terima kasih untuk diskusinya juga. Terima kasih Romo. Ya, Melihat perkembangan yang berlangsung Romo, jadi kecepatan Gereja Katolik dalam mengikuti era digital ini, seperti Romo sampaikan tadi, relatif jauh tertinggal. Saya melihat mungkin tidak cukup jeli, tapi ada hal besar yang menjadi faktor penentu di dalamnya adalah adanya secara umum ya di tingkat parokial itu adanya hak diskresi yang ada di tangan para romo yang menurut bahasa dugaannya itu relatif masih belum native in terms of this digital gitu. Lalu secara naluriah Katolik itu mengikuti pola kepatuhan pada para pejabat, pada pemimpin gereja, dan khususnya kepada para romo gitu. Jadi memang salah satu kunci yang bisa dilihat adalah gerakan untuk memeluk dunia digital itu memang ada pada para romo. Secara global bagaimana umat Katolik itu mengimani tradisi yang begitu kuat, walaupun menurut penyajian Romo Haryanto tadi, Paus sendiri sebenarnya sudah mengarahkan kehidupan Katolik yang akan dalam tanda kutip memeluk dunia digital ini. Bagaimana Romo melihat itu? Kira-kira apakah gerakan yang relatif membuat native digital di kalangan para Romo sendiri sudah berjalan cukup agresif, kalau toh belum masif? Ya, makasih Pak Teddy, Dr. Teddy untuk mengawali diskusi berkaitan ini. Benar banget Pak. Jadi 5-6 tahun yang lalu saya itu masih memahami bahwa orang muda yang harus dikejar untuk kemudian skill dan pengetahuannya yang ditambahkan gitu kepada orang muda untuk bisa supaya gereja semakin maju seperti itu. Maka kemudian waktu 6-5 tahun yang lalu saya banyak orientasinya pelatihan-pelatihan kepada orang muda. Tetapi ketika orang muda itu saya pikir sudah punya wawasan dan skill yang luar biasa, ketika sampai di keuskupan, itu kenapa kemudian mereka tidak se-advance, semaju yang kami bayangkan seperti itu. Terus kemudian dalam evaluasi kami, oh ya kami sadari bahwa gereja Katolik itu punya kekuatan hierarki gitu kan ya, yang sekaligus menjadi kelemahan gitu kan ya. Sehingga ketika mereka sudah wawasannya terbuka dan kemudian mau melupakan perubahan atau ada pembaharuan yang mereka lakukan, tetapi kalau kemudian pastornya atau ketua komkopnya atau yang menjadi pemangku di situ yang notabene suster atau romo mengatakan tidak, sudah, enggak ya enggak, kayak gitu. Sehingga ruang mereka enggak dikasih seperti yang saya ungkapkan tadi. Ruang bagi orang mudanya menjadi langsung tertutup, nggak ada kemungkinan lain gitu kan. Ini yang juga menjadi PR. Maka kemudian sejak 2-3 tahun yang lalu saya mendekati komisi seminari dan juga tadi biara-biara tadi untuk kami boleh nggak masuk di kelasnya kalau ada pertemuan seminari dan sebagainya, kami ambil bagian dari sesi itu. Strategi kami adalah
mempengaruhi frater-frater, romo-romo dulu gitu kan ya, dan para suster ini gitu kan ya, supaya makin melek dengan dunia digital ini dan penggunaan medsos ini yang sangat powerful ini. Kesadaran-kesadaran itu yang kami bersyukur sudah mulai gitu kan ya, meskipun belum maksimal juga gitu kan, tetapi beberapa sudah saya lihat gitu kan ya, sehingga mungkin kalau kita lihat sekarang banyak romo main TikTok gitu kan ya, banyak suster main TikTok gitu kan ya, yang seringkali juga dipandang oleh seniornya, ini ngapain sih suster centil banget gitu kan ya, kecentilan gitu kan ya. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang ternyata orang muda jadi dekat gitu kan dengan cara-cara itu gitu kan ya. Ini yang upaya-upaya yang kita lakukan juga gitu kan ya. Ternyata memang kata kuncinya adalah salah satunya dengan ini. Bahkan diskusi berkaitan dengan seminari umpamanya gitu kan, yang sempat 1 tahun yang lalu gitu kan, ada pertanyaan ketika ada forum para formator seminari dan kami mengisi di situ. Pertanyaannya adalah apakah diperbolehkan para frater itu memakai HP atau tidak. Jadi banyak seminari itu tidak memperbolehkan fraternya menggunakan HP. Nah, ini kan sudah ada situasi yang PR juga gitu kan. Di sisi lain mereka ketika jadi romo diharapkan melek medsos dan kemudian merangkul dunia digital ini gitu kan ya. Tetapi di sisi lain mereka ketika pendidikan tidak mengenal ini gitu kan ya. Tidak digital natif gitu kan, padahal mereka dilahirkan sebagai generasi milenial yang digital native, tetapi begitu masuk seminari kayak dipisahkan seperti itu, atau dipaksa untuk tidak mengenal itu, baru ketika romo dikenalkan lagi, itu kan udah ada ruang yang enggak, kalau proses itu loncatan-loncatan yang ngeri gitu kan ya, seperti itu. Nah, maka waktu itu memang kemudian bisa menjadi diskusi khusus berkaitan dengan ini untuk pendidikan di seminari gitu kan, yang notabene mereka yang nantinya akan sangat mempengaruhi kebijakannya di gereja gitu kan ya. Apakah ada HP tapi untuk HP bersama seperti itu, atau kemudian juga ada HP tetapi penggunaannya dibatasi itu. Nah, ruang-ruang itu yang kemudian ada proses diskusi yang ya mau pelan-pelan juga seperti itu. Pelannya itu juga akhirnya mempengaruhi pelannya perkembangan tadi untuk melihat dunia digital secara luas seperti itu. Nah, itu yang menjadi PR juga. Tapi yang kedua adalah seringkali kami desak juga untuk kepengurusan itu menggunakan berani di pengurusan gereja, entah di paroki atau di keuskupan, untuk merangkul mereka yang juga mahir di dunia IT dan dunia media sosial. Kalau perlu komsosnya pakai konsultan komunikasi, pakai orang-orang yang ahli di dunia digital, karena banyak teman-teman Katolik yang luar biasa gitu kan ya, mereka aktif di dunia media sosial gitu kan ya. Nah, strategi-strategi dunia ini yang harusnya juga dipakai dalam katekese berpastoral di kehidupan menggereja seperti itu. Sehingga apa yang baik itu bisa didistribusikan dengan lebih powerful lagi, lebih masif lagi, dan sebagainya. Sehingga seperti Romo Swa tadi, tidak hanya bukan mengecilkan gitu kan ya, tidak hanya kemudian acaranya misa, novena, rosario gitu kan ya. Ya bicara ini saya dikritik sama orang muda juga gitu kan ya. Sempat ketika rapat gitu tiba-tiba ada orang muda itu mengatakan Romo Katolik itu bodoh ya, padahal dia Katolik gitu. Kamu bodoh juga dong, aku lagi gitu kan. Itu guyon gitu kan ya. Kenapa bodoh gitu kan ya? Karena siarannya itu yang ditonton orang Katolik itu hanya novena, misa gitu kan ya, rosario gitu kan ya. Kenapa tidak menciptakan ruang-ruang diskus gitu kan, yang ruang-ruang seminar, ruang-ruang pendalaman kitab suci gitu-gitu yang banyak ditonton. Begitu ada acara seperti itu kok viewernya kok sedikit ya Pak, gitu loh. Pertanyaan seperti itu gitu kan. Itu dari generasi milenial gitu kan. Yang kadang-kala kalau kita nggak siap pedes gitu kan ya, tapi it's fine gitu kan. Itu betul juga gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi ada kontradiksi yang menjadi PR ya Romo ya. Generasi milenial yang masuk ke seminari itu justru berada pada posisi dideprivasi dari posisi melek digital ya. Baik, saya lihat Ibu Irin sudah angkat tangan, tapi perkenankan saya untuk memberikan respon untuk Bu Christine Ningrum. Rasanya pertanyaan Ibu Christine sudah terjawab melalui diskusi yang berjalan. Kemudian ada dari Pak Berti yang sudah cukup lama nongkrong di ruang chat ini. Romo Anto lebih favorit mana nih? Secara komunikasi,
dalam hal komunikasi untuk umat dan sejawat? Apakah pakai Facebook, Instagram, atau bahkan Twitter yang punya karakter tersendiri ini? Dan kenapa pilihannya itu? Ini katanya Pak Berti kepo aja, tapi rasanya pertanyaan ini sangat relevan. Bagaimana, Rom? Ya, memang setiap platform media sosial itu ada keunggulan, ada kelemahannya gitu kan ya, dan kenyamanannya gitu kan ya. Bahkan mungkin juga generasinya seperti itu. Ini yang perlu disadari adalah bahwa orang muda itu, milenial itu kan tipikalnya dinamis. Maka kemudian kita kadangkala perlu juga mengikuti itu, kedinamisannya itu gitu kan ya. Tidak bisa mengatakan yang ini saya sudah mahir, sudah baik, saya pakai ini aja. Enggak. Kita pun harus siap dengan situasi yang baru lagi nanti gitu kan. Ada kebaruan, kita pelajari lagi seperti itu. Itu situasi itu yang terjadi. Untuk platform-platform tadi gitu kan ya, FB itu kan sebenarnya kan platform lama gitu kan ya. Platform lama yang rata-rata dipakai kelahiran berapa ya dia? Kelahiran 80, 90, 2000-an itu 2000-an gitu kan ya. Kayaknya usia saya gitu kan ya. Ya Facebook itu ditinggalkan oleh generasi muda saat ini. Kenapa? Karena itu menjadi seperti nyampah gitu. Di situ itu banyak iklan dan banyak tawaran-tawaran gitu seperti itu, dan tidak tanpa bisa menyaringnya seperti itu. Siapapun bisa nempelin di wajah face-nya Facebooknya siapa gitu kan, seperti itu. Itu yang tidak disenengin juga gitu kan, jadi kesannya kotor seperti itu. Itu pada generasi tertentu mungkin 10 tahun yang lalu masih menarik gitu kan, 20 tahun lalu, 15 tahun yang lalu mungkin Facebook masih menarik gitu kan ya. Itu. Terus kemudian Twitter sempat menjadi digemari oleh orang muda dan sekarang memang agak naik lagi gitu kan ya. Tetapi waktu itu menjadi ditinggalkan oleh orang muda karena banyak dipakai oleh politikus gitu kan ya, sehingga banyak debat, banyak informasi politik itu ada di Twitter dan menggunakan kemudian juga orang muda meninggalkan itu. Orang muda banyak yang kemudian meninggalkan Twitter seperti itu. Meskipun ada keuntungan, Twitter itu lebih pakai bahasa kata-kata saja nggak masalah gitu, tanpa harus ngepost foto gitu kan ya. Tetapi dengan kata-kata masih oke gitu, tanpa harus ada foto dan sebagainya. Itu kekuatannya di situ. Terus kemudian kenapa sekarang orang banyak juga menggunakan Instagram? Ini tren yang kemudian digemari karena anak muda itu kan yang tadi pencarian jati diri dan juga pengen mengaktualisasikan dirinya. Nah, Instagram ini termasuk platform yang menjembatani itu. Jadi bisa post video, bisa post foto dan sebagainya. Sehingga visual dan audionya juga yang digemari orang-orang muda itu difasilitasi oleh Instagram ini. Maka ini menjadi angka ranking kedua yang digemari oleh milenial. Dan kemudian sekarang yang lagi naik itu adalah TikTok. Kalau mau cari follower cepat gitu kan ya, itu di TikTok sekarang gitu kan ya. Kalau bicara soal YouTube, sekarang itu kita agak terlambat gitu kan ya. Karena udah rame YouTube ini sekarang gitu kan ya. Itu. Kenapa pilihannya itu kepo aja? Oke. Itu kurang lebih sih Pak, ada plus minusnya gitu. Ya. Saya juga semua platform saya pelajari Pak. Jadi sekarang baru aktif TikTok pun saya pelajari, TikTok juga gitu aja. Ya, kayak sekarang saya coba gitu kan, apakah betul sih TikTok oke gitu kan. Saya hari ini ngepost di Instagram itu TikToknya Suster dan Romo gitu. Langsung naik follower saya 100 hari ini Pak. Biasanya hanya 50-70 followernya naik per hari gitu. Tapi hari ini langsung naik banget gitu. Oh, berarti hari ini ketambahan saya 1 nih Romo. Oh iya, 100 diantaranya adalah Bapak nih berarti. Baru saja Romo. Ya, Bu Irin, silakan Bu Irin. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Teddy. Romo Hari, selamat malam. Malam. Iya, jadi memang ini juga menjadi kegelisahan saya tersendiri juga. Saya pernah jadi ketua seksi katekese 12 tahun yang lalu. Dan waktu itu saya mempunyai seorang sekretaris yang memang saya ambil dari generasi yang
15 tahun lebih muda dari saya, gitu ya. Dan dia ini udah, wah, luar biasa dengan presentasi. Waktu itu memang masih PowerPoint dan lain sebagainya. Tapi kami mau mencoba untuk membuat pengajaran itu menarik. Karena biasanya kan satu katekis mengajar di depan kelas hanya bicara terus sendiri ya, tanpa ada cuplikan film, tanpa ada diselingi lagu, tanpa ada presentasi dengan gambar gitu ya. Dan itu diprotes berat setengah mati. Oke, itu cerita lama. Nah, tetapi kegelisahan ini terus berlanjut. Termasuk tadi yang tadi Romo juga di awal katakan bahwa gereja Katolik ini udah tertinggal daripada gereja yang lain. Ya, di mana mereka itu boleh dibilang luar biasa sekali menggunakan medsos ini. Bagaimana menarik orang-orang yang segan, katakanlah, berpendapat bahwa ke gereja itu udah nggak penting lagi karena bosen dan ini dan itu. Mereka itu masih bisa mendapat siraman rohani itu dari medsos ini. Gitu ya. Nah, ruang Katolik yang menarik di medsos memang kurang. Sangat kurang. Nah, ini menjadi satu kegelisahan juga. Terlebih ketika saya banyak mendengar dari teman-teman saya sendiri yang anak-anaknya sekolah di luar negeri, mereka hijrah semua ke gereja Protestan, mayoritas. Yang di Australia misalnya ikut ke grup Hillsong atau apa segala macam, dan itu di dunianya orang muda, tapi Katolik tidak mempersiapkan itu ya. Nah, sekarang masuk ke tema berikutnya. Kami sebagai awam Katolik, ketika kami mau mencoba mengadakan perubahan-perubahan, ini memang tadi juga sudah muncul di pembicaraan, bahwa temboknya ini adalah ya hierarki. Partner kita nih siapa? Kita kan nggak bisa jalan sendiri sebagai awam. Begitu kita bergerak dan juga dianggap itu udah nggak cocok, udah langsung mati. Apalagi kalau ini masih di tingkat paroki. Tidak didukung sama romo paroki, diumumkan dari atas mimbar, tidak ada gunanya untuk awam bergerak boleh dikatakan, atau berguna tapi sangat lambat sekali perubahan-perubahan yang ke arah positif ini. Sekarang perubahan ini realitasnya semua harus ikut berubah dalam tempo sesingkat-singkatnya karena COVID. Nah ini menjadi realitas, iya menjadi realitas. Blessing in disguise ya. Iya. Jadi dunia maya ini sekarang mau nggak mau harus diterima. Jadi yang gaptek harus belajar tetap kalau masih mau eksis dan ikut ya. Nah, itu poin. Poin berikutnya ini lagi yang jadi masalah. Tadi juga udah sempat terungkap bahwa ada begitu banyak profesional Katolik yang luar biasa bisa menciptakan segala sesuatu bukan sebagai konsumsi di medsos. Tadi memang mayoritas ya, kita ini menjadi konsumen medsos. Tapi bagaimana kita mau jadi produsen? Ketika kita mau jadi produsen, mau tidak mau, kita harus hire orang-orang yang memang profesional high-tech ini. Nah, persoalan, gereja Katolik biasanya terlalu pelit untuk memberi uang atau jasa kepada profesional. Selalu dianggapnya pelayanan. Dan itu selalu harus dianggapnya gratis. Tapi lupa bahwa awam ini harus hidup. Dan hidupnya itu ya dari pekerjaannya. Nah ini jadi ini kegelisahan dan juga ya semacam pergumulan yang selalu saya hadapi juga ya, termasuk di dalam bidang misi yang saya tekuni. Di bidang misi itu kalau kita bicara dengan orang muda, mereka sangat tertarik untuk aktivitas fisik, memberi diri di tengah-tengah orang, menolong gitu ya. Tapi sarananya ini masih yang belum ada karena apa? Hambatan di misi sebelum COVID. Harus hadir ke tempat di mana kita ini mau berkarya. Dan mereka orang muda masih belum punya uang. Nah ini satu kesulitan tersendiri. Saya juga sekarang lagi masih mikir bagaimana caranya supaya misi ini tetap hidup dan menjadi kuat di dalam gereja Katolik. Tidak hanya berputar-putar di dalam paroki sendiri, keuskupan sendiri, karena sesungguhnya KLMTD itu adanya di luar sana. Kelompok kecil lemah miskin, tersingkir dan difabel ini. Nah itu mungkin kegelisahan saya yang saya keluarkan di sini. Dr. Iren ya, luar biasa sharingnya. Ya. Langsung Pak Teddy saya tanggapi gitu, Dr. Teddy. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya. Bu Iren, silakan. Ya, Dr. Iren, thank you untuk sharingnya gitu kan ya, bahwa
misi real dan misi di dunia medsos pun ada gitu kan, bermisi di dunia medsos. Jadi gini, bicara sharing-sharing pendampingan di dunia medsos ini kan ada beberapa platform tadi yang saya katakan yang notabene tidak di dalam garis hierarki di bawah Komsos atau bawah gereja gitu yang saya dampingi gitu kan ya. Karena di sinilah kemudian ada banyak hal yang saya merasakan kita bisa berkreasi dengan lebih maksimal gitu kan ya, sehingga tidak harus izin ke A, B, C, D gitu kan ya, kalau membuat sesuatu gitu kan ya. Itu ya kayak anak muda kan kalau harus etapenya panjang perizinan itu kan akan ditinggal gitu kan ya. Harus dapat tanda tangan dari lingkungan dulu, lingkungan nanti harus ke wilayah harus ke pastor paroki, udah dunia udah berubah kemana gitu kan ya, habis waktu kayak gitu-gitu. Nah itu yang saya mencoba untuk menjembatani itu gitu kan ya. Memang teman-teman muda yang punya kans atau hati pada Katolik dan mau mengubah cara berkatekesenya dengan menggunakan media sosial sebenarnya banyak gitu kan ya. Ya ini yang energi untuk menemani mereka. Kebutuhan itu iya, yang sering kebutuhan dalam arti finansial ada, tetapi seringkali memang tidak kita masih memandangnya seringkali wah masa pelayanan kok ada pakai duit kayak gitu-gitu kan. Maksudnya beberapa kali kan kita punya standar di media sosial kita kalau meminta bantuan dipromosikan itu ada finansial yang diberikan seperti itu. Ya kalau memang nggak punya sekali ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau memang bisa ada dana sekian gitu kan ya untuk seringkali kami juga mendapat cibiran gitu kan ya yang entah mata duitan, pelayanan masa pakai duit endorse-nya dan sebagainya. Karena memang ketika meliput, ketika kemudian pelajaran secara langsung, kita kan perlu kuota ini yang tidak dihargai di situ gitu kan ya. Bahwa ketika membuat materi konten itu kita itu juga membuang waktu kita gitu kan ya. Bahwa konten yang materi yang baik yang kemudian viral dan ditonton oleh banyak orang itu kan yang digarap dengan oke gitu kan ya, tidak asal membuat gitu kan ya. Itu yang seringkali tidak mendapatkan penghargaannya di situ gitu. Maka tapi kami bersyukur gitu kan ada beberapa yang kemudian menyadari itu dan membantu juga untuk pendanaan gitu kan ya, membantu dalam arti kalau endorse memberi bantuan kas dan sebagainya, tapi memang lebih banyak minta dipromosikan acaranya atau padahal kalau bicara promosi itu dengan medsos itu powerful banget gitu kan, bisa mendatangkan massa gitu kan ya, tetapi itu yang tidak mendapat penghargaan banget gitu. Kayak kemarin gitu kayaknya salah satu platform yang saya sekarang mulai dampingi juga adalah Hits OMK Hits Mas ya, OMK Hits. Umpamanya dana untuk pandemi gitu. Dalam 3 hari kita ngumpulin bisa 27 juta umpamanya gitu kan, dengan menggerakkan saja di medsos diumumkan seperti itu. Nah, maksud saya adalah ada kekuatan yang sangat luar biasa di medsos ini gitu kan ya, powerful banget. Apalagi kalau yang followernya besar gitu kan ya. Tetapi penghargaan-penghargaan ini memang rasanya perlu dilihat dan dipertimbangkan lagi gitu kan ya. Ya, saya sih berharap besar gitu kan ya, ada cara pandang kemajuan-kemajuan dari Komisi Kateketik sama Komisi Komsos gitu kan seperti itu. Karena kadangkala itu sih. Terima kasih. Saya lihat ada poin yang cukup menarik untuk saya dari apa yang disampaikan oleh William tadi tentang best professionals amongst Catholics has to be in the church. Dan itu hubungannya dengan bagaimana mereka bisa hidup dari berbakti sekaligus menghidupi gereja. Dalam arti sebenarnya. Gitu. Kayaknya ini bisa menjadi topik yang bagus, yang menarik untuk menjadi topik seminar tersendiri di kajian para dosen Katolik UI ini, setidaknya dengan partner yang sudah sering ikut ini, yang mungkin bisa diagendakan oleh Prof. Adri, untuk bisa memberikan masukan dalam sudut pandang, katakanlah gabungan antara awam dan klerus, untuk memikirkan apakah sudah waktunya kita untuk tidak meminta semua pegiat di dalam gereja itu adalah pegiat, maaf kalau bahasanya bahasa milenial, gratisan, yang membuat orang itu memberikannya cuma 10%, 12%, atau bahkan cuma 11%. Padahal yang diinginkan adalah the best. Kalau sudah the best, menempatkan mereka mesti mencukupi kebutuhan
duniawinya dalam arti kehidupan sebenarnya. Saya kira itu saya pikirkan untuk bisa dijadikan agenda. Prof. Adri, saya lihat sudah mengangguk-angguk. Mungkin sudah. Siap. Itu menarik Baik. tuh kalau bisa. Ya, Romo, saya nimbrung sedikit tentang platform yang tadi sempat dipertanyakan, kemudian Romo memberikan respon. Ada yang Romo sampaikan bahwa di 2018 atau bahkan 2017, YouTube itu ternyata menempati posisi yang cukup tinggi terkait dengan peminatan di area musik. Maka pertanyaan saya, bagaimana pengamatan Romo selama ini? Area musik ini yang walaupun YouTube tadi sudah terlalu ramai menurut Romo, itu bisa jadi tempat untuk peminatan bagi apa itu? Aktivitas gereja kita untuk bisa memberikan hiburan rohani pada umat dunia sebetulnya. Silakan Romo. Ya, makasih. Bagaimana kita juga membanjiri informasi ini dengan informasi yang kualitasnya good information gitu kan ya, yang baik, benar, dan kemudian juga edukatif dan menarik, itu kan tantangan kita gitu kan ya, termasuk bicara soal lagu, itu kan bagian katekese juga gitu kan, bernyanyi itu yang didemenin oleh orang muda. Tidak usah pakai bahasa kata-kata khotbah yang panjang lebar, pakai ayat berapa perikop itu enggak gitu kan ya. Itu bahasa yang sangat luar biasa. Bahkan kalau lagunya itu sebenarnya lagu Kristiani tetapi enak didengar dan sebagainya, siapapun bisa mengkonsumsi itu gitu kan ya. Keluasan informasi kan di situ gitu kan ya. Tidak hanya segmen bahwa ini hanya boleh didengarkan oleh, enggak, semua boleh mendengar, siapapun boleh menyanyikan itu kan. Kalau memang itu oke gitu kan ya, bagus bagi mereka, itu akan sangat dinikmati, dan kewartaan akhirnya tidak hanya bicara soal segmennya agama tertentu, tapi bisa merambah semuanya itu. Itu menjadi salah satu concern yang saya perjuangkan juga, maka saya seringkali mengapresiasi dan kemudian juga memberi ruang untuk teman-teman muda yang bergiat di dunia tarik suara ini, dan kemudian juga mendukung mereka. Maka ada album yang kita keluarkan untuk orang muda, kita share di YouTube, kita share di platform yang lain gitu kan ya. Itu yang rasanya juga menarik. Itu tadi di sisi lain bicara soal media sosial, YouTube misalnya, itu tidak mengenal agama, tetapi itu berguna untuk pewartaan gitu kan, persis di situ. Yang kedua, memang bicara ini tadi soal kalau memang baik, saya selalu mengatakan pada teman-teman gitu kan ya, baik volunteer ataupun teman-teman pengurus gitu, kita itu kalau membuat sesuatu yang berkualitas, meskipun kita tidak dibayar profesional, tetapi kita mengeluarkan hasil yang profesional seperti itu. Maka teman-teman itu sampai tahu kalau saya bikin acara itu pasti nggak main-main gitu kan ya, pasti akan maksimal seperti itu. Termasuk ketika sekarang kita menggarap 7 lagu gitu, itu juga kita menggunakan rekaman yang profesional gitu kan ya. Ada cost yang dikeluarkan ya oke, hayo gitu kan ya. Satu lagu itu bisa mengeluarkan biaya sampai 5-10 juta gitu kan ya, untuk satu lagu gitu kan ya. Belum nanti video klipnya seperti itu. Ya untuk menghasilkan yang maksimal, kita nggak bisa asal seperti itu. Kuncinya di situ sih sebenarnya. Kalau soal kemudian, kita kan bikinnya cuma pakai HP aja udah viral dan sebagainya. Itu kan kadangkala kebetulan saja gitu kan ya. Kebetulan gitu kan ya. Tetapi kalau kita mau membuat sesuatu dan nantinya ditonton tidak hanya oleh orang Katolik, jangan buat yang memalukan. Biar orang lain pun tertarik. Seperti itu sih kata kuncinya kalau saya secara pribadi ketika dengan para pengurus dan para volunteer yang lain. Itu. Baik. Ya, terima kasih. Romo, ini ada beberapa chat yang saya tidak boleh tinggalkan, Romo. Dari Bu Suryani Wonoraharjo, beliau melihat bahwa anak muda dengan atribut digitalnya adalah generasi instan, mau cepat dan tidak sabar, tidak berpikir mendalam, mudah pergi meninggalkan masalah, dan konsekuensinya tidak berakar kuat dalam iman. Bagaimana kita bersikap terhadap hal ini, Romo? Ya, memang salah satu keprihatinannya adalah kemendalaman
atau kemudian waktu jeda untuk refleksi, karena memang yang native digital itu kan kecepatan itu kan yang dibutuhkan gitu kan ya. Yang seringkali mereka juga apapun informasinya itu kan juga cepat gitu kan, cepat diterima, cepat hilang gitu kan ya, skip gitu kan, kopas ya asal kopas gitu kan ya. Ini memang yang dialami oleh orang muda gitu kan ya. Maka yang seringkali kita ajak ingatkan adalah mau memberi ruang untuk hening dan kemudian diam. Saat ini beberapa kali saya punya saya membuat acara yang live di Instagram gitu kan ya. Itu mengajak teman-teman untuk ngobrol renungan dan kemudian doa bersama seperti itu. Doa bersama. Jadi ngobrol, pendampingan dan sebagainya, renungan, bacaan besok apa, atau ada topik apa yang hari ini menjadi bahasan yang penting, yang menarik, terus kita jadi obrolan, tiba-tiba di situ ada yang live yang mau sharing apa, saya undang untuk sharing, kan. Kalau bicara media sosial kan bisa dari teman muda dari daerah manapun gitu kan, tiba-tiba muncul dari daerah Swiss gitu kan, atau daerah Jerman gitu kan, ya udah kita ajak ngobrol di ruang itu, ada sesuatu yang kita pelajari, terus kemudian di ending saya ajak untuk tenang, diam, apa yang kita dapatkan di situ, apa yang kita bicarakan, apa yang terjadi hari ini, dan kemudian kita tutup dengan doa bersama. Nah, kesempatan-kesempatan penting itu untuk mengajak hening dan kemudian merefleksikan, itu menjadi PR yang perlu kita perjuangkan terus-menerus untuk generasi milenial atau bahkan kita yang sudah kecanduan dengan media sosial atau dengan handphone gitu kan ya, seperti itu. Maka kadangkala memang ada kesempatan untuk kemudian menonaktifkan atau untuk hening, untuk mendalami apa yang kita dapatkan seperti itu. Itu yang seringkali harus kita ingatkan terus-menerus. Ya, saya sejalan dengan apa yang jadi perhatian Pak Rene ini, bahwa hidup bakti tertentu dalam keheningan bisa menjadi rem ya untuk hidup kekinian yang bingar atau yang sibuk terus dengan sampai ada yang kecanduan TikTok kan Romo ya? Itu kayaknya gawean anak muda itu yang sama itu ya, apapun goyang itu ya Pak. Iya. Yeah. Baik, saya lihat masih ada 3 menit, kalau ada yang bisa saya baca dari Pak Bruno ini. Pada umumnya sebelum misa selalu diumumkan, oh ya, Roma tadi sudah sempat memberikan responsnya untuk HP dibuat silent. Nah, sekarang itu adalah salah satu norma yang perlu dipikirkan. Apakah memang umat tidak diperkenankan untuk membuka handphone, yang diharapkan dengan kesadaran dalam dunia digital itu memang yang dibuka adalah yang bersesuaian. Baca kitab suci dari handphone, ikut nyanyi juga dari handphone, dan tidak harus ditakutkan bahwa yang dibuka dalam konten yang berbeda. Tapi memang ini membutuhkan perhatian tersendiri, bagaimana membuat umat siap untuk itu. Ya, ini menarik juga ya. Beberapa tempat sampai kemudian ada gereja yang memasang pengacak sinyal dan sebagainya seperti itu ya. Ini kalau ini pertanyaan pribadi gitu kan. Kalau saya pribadi sebenarnya ini menjadi pelatih untuk kedewasaan sebenarnya. Apakah sebenarnya kita jujur menggunakan handphone itu untuk sarana doa tadi, membuka kitab suci, atau sebenarnya kita jenuh dan kemudian menggunakannya untuk berkomunikasi dengan yang lain gitu kan, seperti itu. Tetapi di sisi lain saya juga menjadi evaluasi bagi saya, kalau sampai kemudian mereka mengalihkan perhatian dengan melihat HP atau kemudian berkomunikasi dengan yang lain, berarti saya tidak menarik gitu kan ya. Saya ketika memimpin perayaan Ekaristi nggak menarik seperti itu. Itu menjadi evaluasi. Maka saya kemudian kalau bertugas Ekaristi gitu, bagaimana saya menyiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga akhirnya saya menjadi sarana bagi mereka untuk berjumpa dengan Tuhan, gitu kan ya, termasuk menyiapkan homilinya, persiapan batin ketika merayakan Ekaristi, gitu kan, sehingga mereka rugi dong kalau harus meninggalkan doa itu dengan membuka HP seperti itu. Terus kemudian kalau di acara orang muda saya malah menggunakan HP dalam perayaan Ekaristi gitu kan ya. Saya ajak aja sekalian buka HP, yuk kita buka HP ketika homili gitu kan ya, kita buka HP gitu kan ya. Ada macam-macam gitu kan ya.
gimmick atau kemudian pembicaraan yang ketika kita menggunakan HP itu untuk menjadi sarana aktif untuk mereka. Jadi ketika ada poin tertentu, kamu sekarang terakhir umpamanya dapat pesan dari siapa, apa itu. Jadi menjadi menarik itu. Atau ending khotbah, kemudian apa yang kamu dapatkan sekarang tolong di-share kepada 10 temanmu, apa yang poin-poin yang kamu dapatkan dari homili, kayak gitu-gitu. Saya kasih kesempatan 2 menit untuk nge-share 10 orang gitu. Nah, ada banyak cara sebenarnya gitu kan ya, supaya kita bisa memanfaatkan seperti itu. Tapi memang nggak tahu kedewasaan kita apakah masih jauh sehingga harus ada aturan gitu kan ya, dengan mengingatkan terus men-silent HP atau bahkan memasang pengacak sinyal gitu kan, seperti itu gitu kan ya. Itu sih kalau saya lebih ke mengajak kedewasaan kalau saya, atau pergunakan alat itu untuk sekalian gitu kan ya, bahan khotbah kadang-kadang. Very good point, Romo. Rasanya itu inovasi yang harus digunakan memang. Baik, sayang sekali Romo, masih banyak ketertarikan dalam perbincangan ini yang bisa digali lebih lanjut, tapi kita harus berhenti Romo, karena sekarang tepat menunjukkan pukul 9. Mohon maaf juga ada pertanyaan dari Pak Yones Don Bosco yang mungkin nanti akan disempatkan oleh Romo memberikan jawaban tertulis waktu kita mendengarkan penutup dari Prof. Adri. Bapak Ibu sekalian, kita undang Bapak Ibu, mari bersama-sama memberikan tepuk tangan, aplaus besar untuk Romo Antonius Haryanto. Terima kasih Romo. Sama-sama. Dr. Teddy. Prof. Adri, monggo Prof. Adri. Ya, Bu Dewaki, harap bersiap-siap untuk doa penutup ya, Bu. Ya. Romo Harit mungkin berkenan untuk menuliskan nomor handphone di chatroom. Siapa tahu dari kita lalu kemudian hendak mengundang Romo untuk bicara atau apa, supaya tidak kesulitan dalam rangka mengontak Romo. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan atensinya bagi acara kita, dan tentu saja terima kasih bagi Romo Hari atas pencerahannya. Ini semakin menguatkan kita untuk lebih serius dalam rangka membina generasi muda, OMK, anak muda dalam rangka bermedia sosial. Bapak Ibu, kita akan bertemu lagi pada hari Sabtu. Mungkin bisa ditayangkan, Dr. Teddy, kita akan berselancar untuk melihat pengalaman pastoral dari seorang Romo MSC di Ekuador. Wah, ya. Ngerti nggak tuh di mana tuh Ekuador tuh, gitu ya. Jangan-jangan kita juga nggak tahu titik mana gitu ya. Tapi ternyata orang Indonesia, seorang pastor Indonesia juga ada di sana dan berkarya dan tidak kehilangan warna Indonesianya, gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada hari Sabtu. Hari Sabtu ya, bukan Jumat tapi Sabtu, gitu, pada jam yang sama. Romo Hari juga berkenan kalau misalnya bisa ikut gabung lagi. Senang sekali sama-sama kita. Ya, itu saja dari saya. Sekarang kita bisa tutup dengan doa dan berkenan Ibu Dewaki untuk memimpin doa bagi kita semua. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Adri, Bapak dan Ibu. Mari kita tutup acara kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji syukur atas rahmat dan berkah dari-Mu ya Tuhan, karena hari ini kami dapat berkumpul untuk yang ke-23 kalinya, dan hari ini kami juga mendapat topik yang sangat menarik, menambah wawasan karena berkaitan dengan generasi anak muda, generasi milenial, dengan karakter dan gaya hidup mereka. Dan bagaimana usaha Gereja Katolik untuk tetap merangkul mereka dan tetap terlibat dalam kegiatan di gereja. Saat ini waktu juga yang memutuskan perbincangan kami hari ini. Oleh karena itu, mari kita daraskan bersama doa Bapak kami untuk mengakhiri pertemuan kita. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Makasih. Makasih Bu Dewa. Makasih semua. Makasih Bu. Makasih Waki. Makasih Romo. Makasih Bro. Ya, sama-sama. Yuk. Mas Wijo, ya.